Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama Kakak Isnaini Rizky Fanjava, biasa dipanggil dengan Kak Isna. Di sini Kakak mengajar akidah akhlak menggantikan Ibu Diana untuk sebulan ke depan. Baik, untuk mempersingkat waktu, melanjutkan materi sebelumnya yaitu dengan judul Akidah Islam, dan sekarang kita akan membahas tentang mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai seorang muslim, wajib mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan pemilik alam semesta. Meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan berarti meyakini bahwa penciptaan alam semesta merupakan kehendak Allah dan hanya dengan kemampuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu, seseorang dapat dikatakan mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala berarti mempercayai, meyakini, dan mengimani nama-nama sekaligus sifat-sifat Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat wajib, jaiz, dan mustahil. Baik, yang pertama kita akan mempelajari tentang mengimani sifat-sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai pencipta alam semesta dan seluruh isinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yang tidak terhitung jumlahnya. Umat Islam harus mengetahui sifat-sifat yang pasti dimiliki olehnya. Sifat-sifat ini dinamakan sifat wajib Allah Azza wa Jalla dengan segenap kesempurnaan dan keagungannya. Sifat-sifat ini wajib diketahui setiap muslim untuk mengimaninya dengan sepenuh hati. Dengan mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan menambah keimanan dan mensyukuri nikmat darinya. Sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala berjumlah 20. Nanti kita akan membahas satu-satu dan pembagiannya ya. Untuk pembagian sifat-sifat wajib Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang pertama yaitu sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah adalah sifat yang menunjukkan zat itu sendiri, bukan hal lainnya. Di dalam sifat nafsiyah hanya ada satu sifat Allah, yaitu sifat wujud yang artinya ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala ada dengan zatnya sendiri tanpa ada yang menciptakan. Dalil akli, akal atau logika dari sifat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah alam semesta dan seluruh isinya termasuk ciptaan-ciptaannya yang ada di dunia, serta kehidupan di bumi adalah bukti adanya Allah. Dengan adanya hal-hal tersebut, maka dapat diketahui bahwa ada pencipta dari seluruh alam semesta, bahkan sebelum manusia hadir di dunia. Dalil nakli dari sifat wujud bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada di dalam surat As-Sajdah ayat 4 yang artinya Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun dan tidak pula seorang pemberi syafaat, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Surat As-Sajdah ayat 4. Untuk pembagian yang kedua dari sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu adalah sifat yang menafikan segala hal yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang pertama untuk sifat salbiyah ini adalah sifat qidam yang artinya terdahulu. Qidam artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha terdahulu. Hal ini berarti tidak ada suatu apapun yang mendahului keberadaan Allah. Sifat Allah qidam menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta lebih dahulu ada daripada semesta alam dan isinya yang Dia ciptakan. Apabila ada sesuatu yang mendahului Allah, pasti Allah diciptakan, padahal Allah maha pencipta segala sesuatu. Untuk pembagian sifat salbiyah yang kedua yaitu adalah baqo yang artinya kekal. Baqo artinya Allah adalah zat maha kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk-makhluknya yang dapat binasa atau mati kapanpun. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat abadi. Allah tidak akan mati dan tidak akan binasa sampai kapanpun. Hal ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya
yang artinya, janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah, Tuhan apapun yang lain. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Surat Al-Qasas ayat 88. Untuk pembagian sifat salbiyah yang ketiga yaitu sifat mukhalafatul hawadisi yang artinya berbeda dengan ciptaannya. Sifat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan makhluk ciptaannya. Dalil akli sifat mukhalafatul hawadisi yaitu apabila diperkirakan Allah menyamai sekalian makhluknya, niscaya Allah adalah baru. Sedangkan Allah baru adalah tidak mungkin atau mustahil. Adapun dalil naqli sifat mukhalafatul hawadisi adalah sebagai berikut yang artinya Dia pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dan jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang, ternak, pasangan-pasangan pula. Dijadikannya kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia dan Dialah yang maha mendengar dan maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Nah, untuk pembagian sifat salbiyah yang keempat yaitu sifat qiyamuhu binafsihi yang artinya Allah berdiri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berdiri sendiri tanpa membutuhkan bantuan yang lain. Maksudnya, keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan sendirinya, tidak ada yang mengadakan atau menciptakannya. Contohnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta ini karena kehendak sendiri tanpa meminta pertolongan siapapun. Dalil akli bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat qiyamuhu binafsihi bahwa Allah adalah pencipta alam semesta, pelindung serta pemelihara makhluknya. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala lemah dan masih bergantung dengan yang lain, hal itu pasti akan menghalangi kodratnya untuk memelihara dan melindungi makhluknya yang sangat banyak. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak atas sesuatu dan lainnya melarang atau harus menunggu perintah dari yang lain, selamanya akan terjadi pertentangan dan keterlambatan dalam memutuskan ketentuan, terlambat memberikan rezeki dan sebagainya. Apabila ini terjadi, alam semesta akan hancur karena Allah tidak lagi melakukan sesuatu atas kehendak sendiri. Oleh karena itu, tidak mungkin dan mustahil Allah bergantung pada lainnya. Adapun dalil naqli bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memiliki sifat qiyamuhu binafsihi yang menegaskan tentang kemandirian Allah dalam berkehendak adalah ayat Al-Quran yang artinya, hai manusia, kamulah yang memerlukan Allah dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu lagi maha terpuji. Surat Al-Fatir ayat 15. Untuk pembagian yang terakhir dalam sifat salbiyah yaitu adalah sifat wahdaniyah yang artinya maha tunggal atau esa. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang maha esa dan satu-satunya yang berhak disembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala esa zatnya bukanlah hasil dari penjumlahan atau penyatuan suatu unsur dengan unsur yang lain menjadi satu. Berbeda dengan makhluk. Makhluk diciptakan dari berbagai unsur seperti wujudnya manusia, ada tulang, daging, kulit, dan seterusnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha esa sifatnya, artinya semua sifat kesempurnaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak sama dengan sifat-sifat pada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha esa perbuatannya, berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat sesuatu tidak dicampuri oleh perbuatan makhluk apapun dan tanpa membutuhkan proses atau tenggang waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbuat atas kehendaknya sendiri tanpa ada yang menyuruh maupun melarang. Dalil naqli yang menunjukkan bahwa Allah Maha Esa sebagai berikut yang artinya, seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, niscaya langit dan bumi akan rusak. Maha suci yang miliki arsy dari apa yang mereka sifatkan. Surat Al-Anbiya ayat 22.
Yang ketiga, untuk pembagian sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah sifat ma'ani. Ma'ani adalah sifat yang ada pada sesuatu yang disifatkan otomatis menetapkan suatu hukum. Di dalam sifat ma'ani ini ada sifat kudrat yang artinya berkuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu bersifat mutlak, tidak ada batasnya dan tidak ada yang membatasi, baik terhadap zatnya sendiri maupun makhluknya. Berbeda dengan kekuasaan manusia yang memiliki batas dan yang membatasi. Dalil akli sifat kudrat adalah adanya alam semesta. Jika Allah tidak berkemampuan atau berkuasa, niscaya Allah lemah. Apabila Allah lemah, tidak akan mampu menciptakan makhluk sedikit pun. Adapun dalil naklinya yang artinya sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu, surat Al-Baqarah ayat 20. Di dalam sifat ma'ani yang kedua ada iradah yang artinya maha berkehendak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam beserta isinya atas kehendaknya sendiri tanpa paksaan dari pihak lain atau campur tangan dari siapapun. Apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pasti terjadi. Begitu juga apapun yang Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki pasti tidak akan terjadi. Berbeda dengan kehendak atau kemauan manusia. Apabila manusia berkeinginan tanpa disertai kehendak Allah, maka keinginan itu tidak akan berwujud. Hal ini menunjukkan bahwa manusia memiliki keterbatasan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak yang tidak terbatas. Dalil akli sifat iroda adalah adanya alam semesta. Jika Allah tidak bersifat berkehendak, niscaya bersifat terpaksa. Allah sangat mustahil bersifat terpaksa. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersifat kudrat sehingga tidak mungkin terpaksa dan lemah. Lemahnya Allah adalah mustahil karena tidak akan mampu menciptakan makhluk apapun. Adapun dalil naklinya yang artinya mereka kekal di dalamnya selama ada di langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki. Sesungguhnya Tuhanmu maha pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. Surat Hud ayat 107. Di dalam sifat ma'ani yang ketiga ada sifat ilmu yang artinya maha mengetahui. Sifat ilmu artinya Allah Subhanahu wa taala memiliki pengetahuan atau kepandaian yang maha sempurna. Ilmu Allah Subhanahu wa taala itu tidak terbatas dan tidak pula dibatasi oleh apapun dan siapapun. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di alam semesta, baik yang tak tampak maupun gaib. Bukti kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala ibarat air laut menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah. Tidak akan habis kalimat-kalimat tersebut meskipun mendatangkan tambahan air yang banyak seperti semula. Adapun dalil nakli sifat ilmu yang dimiliki Allah yang artinya dan Dia maha mengetahui segala sesuatu, surat Al-Baqarah ayat 29. Di dalam sifat ma'ani yang keempat ada sifat haya yang artinya maha hidup. Hayat artinya Allah Subhanahu wa taala hidup tanpa ada yang menghidupkannya, namun hidup dengan zatnya sendiri karena Allah maha hidup. Berbeda dengan makhluk yang diciptakannya. Contohnya, manusia ada yang menghidupkan. Selain itu, mereka juga membutuhkan makanan, minuman, istirahat, tidur, dan sebagainya. Akan tetapi, hidupnya Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan semua itu. Allah Subhanahu wa taala hidup selama-lamanya, tidak mengalami kematian, bahkan Dia tidak pernah mengantuk. Adapun dalil naklinya yang artinya dan bertakwalah kepada Allah yang hidup dan yang tidak mati, dan bertasbihlah dengan memujinya dan cukuplah Dia maha mengetahui dosa hamba-hambanya. Surat Al-Furqan ayat 58. Selanjutnya ada sifat sama yang artinya maha mendengar.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar setiap suara yang ada di alam semesta ini. Tidak ada suara yang terlepas dari pendengaran Allah. Walaupun suara itu lemah dan pelan, bahkan suara bisikan hati dan jiwa manusia, pendengaran Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda dengan pendengaran makhluknya. Pendengaran Allah sempurna karena tidak terhalang oleh apapun, sedangkan pendengaran makhluknya dibatasi oleh ruang dan waktu. Adapun dalil naklinya yang artinya, mengapa kamu menyembah selain daripada Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat kepadamu dan tidak memberi manfaat, dan Allah yang maha mendengar lagi dan maha mengetahui. Surat Al-Maidah ayat 76. Selanjutnya yaitu sifat basor yang artinya maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat segala sesuatu yang ada di dalam semesta ini. Penglihatan Allah bersifat mutlak dan sempurna. Artinya, tidak dibatasi oleh jarak, jauh atau dekat, dan tidak dapat dihalangi oleh dinding tipis atau tebal. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, kecil maupun besar, tampak atau tidak tampak, pasti semuanya terlihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun dalil naklinya yang artinya, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah ayat 265. Dengan memahami sifat basar Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita selalu berhati-hati dalam berbuat. Mungkin kita bisa berbohong kepada manusia seperti orang tua, guru, atau teman, tetapi kita tidak akan pernah bisa bohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sifat ma'ani yang terakhir, ada sifat kalam yang artinya maha berfirman atau berbicara. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat kalam artinya berfirman dalam kitabnya yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Pembicaraan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu tidak seperti pembicaraan makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tanpa menggunakan alat bantu yang berbentuk apapun, sebab sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna. Bukti sifat kalam Allah adalah adanya wahyu Allah berupa Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada para rasul sebelum Nabi Muhammad. Adapun dalil nakli tentang sifat kalam yang artinya, dan Allah berkata pada Musa dengan satu perkataan secara langsung. Surat An-Nisa ayat 164. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita membiasakan diri mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, yaitu kata-kata yang mulia seperti tasbih, tahmid, takbir, istighfar, dan tahlil. Nah, untuk pembagian sifat wajib bagi Allah yang terakhir yaitu ada sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah yaitu merupakan sebuah kondisi yang selalu menetap pada sifat ma'ani itu sendiri. Di dalam sifat ma'nawiyah yang pertama ada sifat qadiran yang artinya keadaan Allah Ta'ala yang berkuasa mengadakan dan mentiadakan. Allah Maha Kuasa tanpa seorang pun yang dapat menghalangi kekuasaannya. Kekuatan Allah berbeda dengan semua makhluknya tanpa ada pengecualian. Seperti warna kulit dan rambut manusia di dunia berbeda-beda. Demikian pula keanekaragaman flora dan fauna, menunjukkan secara akal bahwa kekuasaan Allah tidak ada yang dapat mempengaruhi atau merusak. Selanjutnya ada sifat muridan, terciptanya alam semesta dan isinya, baik di darat ataupun laut maupun udara, semua karena kemauan atau kehendak Allah. Allah lah yang memiliki kehendak penciptaan dan pelindungan bagi seluruh makhluknya. Selanjutnya ada sifat aliman. Allah mengetahui segala rahasia tentang kehidupan makhluknya, seperti proses kelahiran manusia hingga menjadi manusia yang dapat berbicara, bertindak, dan berpikir. Akal manusia membenarkan bahwa manusia diciptakan oleh Zat yang Maha Tahu. Selanjutnya ada sifat hayan. Bukti adanya Allah Maha Hidup adalah adanya keteraturan alam ini. Hidup Allah tidak seperti kehidupan manusia. Manusia bernapas, makan, minum, dan mati, sedangkan Allah selalu hidup dan menghidupi.
Selanjutnya ada sifat sami'an. Allah selalu mendengar terhadap segala bentuk suara, berbeda dengan makhluknya yang pendengarannya dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita dapat membuktikan kalau sedang bicara di dalam suatu ruangan, belum tentu orang lain yang berada di luar ruangan mendengar. Bagi Allah, di mana saja ada suara akan terdengar olehnya. Dan selanjutnya ada sifat basiron. Allah selalu melihat apa yang dilakukan makhluknya. Jika memperhatikan keteraturan alam semesta ini, kita mungkin akan berpikir bahwa tidak mungkin Allah melihat semua. Itulah kelemahan manusia dalam memandang alam semesta. Pandangan manusia terlalu sempit sehingga secara tidak sadar mengecilkan kekuasaan Allah. Bukti Allah Maha Melihat mestinya membuat manusia waspada dalam melakukan perbuatan, karena Allah selalu melihat apa yang dikerjakan. Dan yang terakhir, yaitu ada sifat mutakaliman. Allah selalu berada dalam keadaan yang berfirman. Mustahil Allah bisu atau tidak berfirman. Allah berfirman dalam kitabnya. Sesungguhnya Allah juga berbicara melalui tanda-tanda seperti banjir, tanah longsor, dan semua kejadian di alam ini. Firman Allah yang ada di dalam Al-Quran disebut dengan dalil nakli. Adapun firman-firman Allah berupa peristiwa atau fenomena alam yang terjadi disebut dengan dalil akli. Setelah mempelajari sifat wajib bagi Allah, selanjutnya kita akan mempelajari sifat mustahil bagi Allah. Sebagaimana wajib mempercayai sifat Allah yang 20, maka perlu diketahui juga sifat mustahil dan mempercayai Allah tidak mungkin memiliki sifat tersebut. Sifat mustahil Allah merupakan kebalikan dari sifat wajib. Nah, untuk lebih mudahnya, dengarkan ya. Nomor yang pertama, sifat wajibnya adalah wujud yang artinya ada. Dan lawannya sifat mustahilnya yaitu adalah sifat adam yang artinya tidak ada. Yang kedua, sifat wajibnya adalah qidam yang artinya awal. Sifat mustahilnya sifat hudus yang artinya baru. Yang ketiga, sifat wajibnya baqo yang artinya kekal. Yang keempat, yang lawan dari baqo adalah fana yang artinya rusak. Yang keempat, mukhalafatul hawadisi yang artinya tidak serupa dengan makhluk. Lawannya sifat mustahil yaitu mumasalatul hawadisi yang artinya menyerupai makhluk. Dan yang kelima, qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri. Lawan sifat mustahil, ihtiyaju ili ghairihi yang artinya membutuhkan yang lain. Yang keenam, sifat wajibnya yaitu wahdaniyah yang artinya esa. Sifat mustahilnya yaitu adalah ta'adun yang artinya berbilang. Yang ketujuh, sifat wajibnya adalah kudrot yang artinya kuasa. Sifat mustahilnya adalah ajzun yang artinya lemah. Yang kedelapan, sifat wajibnya adalah irodah artinya berkehendak. Sifat mustahilnya adalah karohatun yang artinya terpaksa. Yang kesembilan, sifat wajibnya adalah ilmu yang artinya mengetahui. Dan sifat mustahilnya adalah jahlun yang artinya bodoh. Yang kesepuluh, sifat wajibnya adalah haya artinya hidup. Sifat mustahilnya ada mautun yang artinya mati. Yang kesebelas, sifat wajibnya adalah sama yang artinya mendengar. Sifat mustahilnya adalah sumun yang artinya tuli. Yang ke-12, ada sifat wajibnya adalah basor yang artinya melihat. Sifat mustahilnya adalah umyun yang artinya buta. Yang ke-13, ada sifat wajibnya adalah kalam artinya berbicara. Sifat mustahilnya ada bukmun yang artinya bisu. Sifat wajibnya yang ke-14 ada qadirun yang artinya maha kuasa. Sifat mustahilnya ada ajizan yang artinya maha lemah. Sifat wajib yang ke-15 ada muridan yang artinya maha berkehendak. Sifat mustahilnya ada qarihan yang artinya maha terpaksa.
Yang ke-16 ada aliman yang artinya maha mengetahui. Sifat mustahilnya ada jahilan yang artinya maha bodoh. Yang ke-17 ada hayan yang artinya maha hidup. Dan sifat mustahilnya ada maitan yang artinya maha mati. Yang ke-18 ada sami'an yang artinya maha mendengar. Dan sifat mustahilnya ada asoma yang artinya maha tuli. Yang ke-19 ada basiron yang artinya maha melihat. Dan sifat mustahilnya adalah a'ma yang artinya maha buta. Dan yang terakhir ada mutakaliman yang artinya maha berbicara. Dan sifat mustahilnya adalah abakam, artinya maha bisu. Yang terakhir ada sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat jaiz Allah artinya sifat yang boleh ada dan boleh tidak ada pada Allah. Sifat jaiz Allah hanya ada satu, yaitu fi'lu qawli mumkinin au tarakuh, yang artinya Allah boleh mengerjakan segala yang mungkin atau meninggalkannya. Allah boleh menciptakan atau tidak menciptakan sesuatu atas kehendaknya. Jika Allah mengkehendaki, tidak ada satupun makhluknya yang dapat menghalangi dan memaksanya. Sungguh kekuasaan Allah di atas segala-galanya. Sekian dari Kak Isna untuk pertemuan hari ini. Untuk adik-adik semua, mohon diisi di kolom komentar absennya. Isi dengan nama lengkap dan kelas ya. Misalkan Isna ini kelas 7A, misalkannya seperti itu. Baik, sekian dulu dari Kak Isna. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.